Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan pertama kalian sudah merangkum, dan di pertemuan kedua ini kalian juga akan merangkum, tapi di slide pertemuan kedua. Sebelumnya Ibu akan membahas sedikit tentang pendapatan nasional. Jadi apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu seluruh pendapatan yang diterima oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam suatu negara pada waktu tertentu. Jadi pelaku ekonomi itu ada yang kita kenal, pertama rumah tangga konsumen, kedua rumah tangga produsen atau produksi, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri berarti berkaitan dengan ekspor dan juga impor. Kalau kita membahas tentang pendapatan nasional, nanti kita akan belajar tentang yang namanya PDB dan juga PNB. Kalian lihat di nomor 1 ini, produk domestik bruto. Domestik itu berbeda dengan yang namanya produk nasional bruto. Kita lihat apa sih sebenarnya perbedaan dari keduanya. Nah, ini PDB. PDB atau bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product atau yang singkatannya GDP ya. Jadi GDP itu adalah jumlah nilai seluruh produk baik barang ataupun jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam 1 tahun. Jadi gampangannya gini, domestik. Kalian gak asing ya kata-kata domestik itu biasanya untuk para wisatawan domestik. Berarti yang penting ada di Indonesia. Jadi pendapatan yang diperoleh dari warga negara sendiri atau Indonesia yang ada di dalam negeri ditambah dengan produk warga negara asing yang ada di dalam negeri atau Indonesia tadi. Domestik berarti yang penting ada di Indonesia. Oke. Selanjutnya ada PNB atau GNP, Gross National Product. Nah, beda ya. Kalau tadi kan domestik, sekarang nasional. Jadi kalian menghafalkan nasional itu, nasional, jiwa nasional. Berarti yang dimaksud adalah nilai produk dari warga negara sendiri, baik yang ada di dalam negeri, yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Itulah perbedaan dari PDB dan juga PNB. Silakan kalian pahami kembali. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan juga absen. Ini Ibu gambarkan dengan sebuah bola, ada A, B, dan C, di mana bola merah itu di Indonesia sedangkan bola biru ada di luar negeri. Jadi kalau domestik yang hanya di merah, A ditambah B, sedangkan PNB nasional itu adalah yang penting orang Indonesia, atau misalkan A ditambah C kalau di dalam grafik bola yang Ibu buat tersebut. Apa sih sebenarnya manfaat kita mempelajari perhitungan pendapatan nasional? Dengan kita mengetahui pendapatan nasional dari masing-masing negara, kita akan mampu mengukur seberapa sejahteranya sih
masing-masing negara dengan pendapatan yang diperoleh. Selain itu, kita akan mengetahui tentang struktur perekonomian. Kalau berbicara struktur perekonomian itu ada yang agraris, ada yang industri, ada yang strukturnya itu adalah dari ekspor dan impor. Seperti yang kalau kalian pernah melihat berita akhir-akhir ini, Singapura terancam mengalami resesi. Nah, itu juga salah satu dari dampak pendapatan nasional. Nanti kalian salin nomor 1 sampai 7 di buku catatan kalian masing-masing. Kalau dirasa materi dari Bu Sinta itu kurang, kalian bisa menambahkannya sendiri dari materi di internet. Tapi carilah sumber yang relevan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang komponen pendapatan nasional. Jadi, komponen di sini ada beberapa komponen seperti tadi GNP, GDP, NNP, NNI, PI, dan juga DI. Jadi di sini nanti kalian sudah mulai menghafal untuk perhitungan ya. Jadi nanti GNP atau Gross National Product itu adalah produk yang dihasilkan, produk kotor yang dihasilkan oleh warga negara di suatu negara. Kalau misalkan Indonesia berarti GNP-nya Indonesia berarti penghasilan orang Indonesia tapi masih kotor. Nah, kemudian kita akan mencari NNP, Net National Product. Nah, menghitung NNP itu adalah GNP dikurangi dengan depresiasi. Ini ada tanda kurang ya, artinya dikurangi. Kemudian selanjutnya mencari NNI, Net National Income. Itu diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang masih bisa dialihkan ke pihak kedua. Contoh pajak tidak langsung yang sering kita bayar itu adalah PPN. Kalau kalian makan di KFC itu biasanya dapat PPN. Nah, itu sebenarnya adalah pajak yang diberikan kepada produsen tetapi dialihkan ke konsumen. Jadi konsumen yang bayar. Kemudian mencari PI, personal income, itu diperoleh dari NNI dikurangi iuran sosial, dikurangi laba ditahan, kurangi pajak perseroan atau pajak perusahaan ditambah dengan transfer payment. Transfer payment itu adalah segala sesuatu yang menjadi penambah dari personal income. Dan yang terakhir adalah mencari DI, disposable income. Disposable income itu adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan oleh masyarakat. Itu diperoleh dari PI dikurangi dengan pajak langsung. Pajak yang tidak bisa dialihkan ke pihak kedua. Contohnya ada bayar pajak kendaraan motor, kemudian pajak pendapatan, itu langsung. Ya, Ibu lanjutkan. Ini ada contoh soal. Coba kalian dari penjelasan Bu Sinta barusan, kalian di sini disuruh mencari NNP. Nah, bagaimana mencari NNP? Tadi kan berarti rumusnya adalah GNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan. Loh Bu, tapi di sini nggak ada GNP-nya atau PNB. Berarti kalian harus mencari PNB-nya terlebih dahulu. Masih ingat nggak PNB itu apa?
nasional, PNBN nasional, berarti yang benar-benar warga negara di suatu negara. Kalian lihat di sini, produksi perusahaan asing. Berarti kalau perusahaan asing masuk ke PNB enggak? Enggak ya jawabannya. Berarti produksi perusahaan asing ini akan menjadi pengurang. Sedangkan produksi warga negara di luar negeri, nah warga negara berarti asumsinya warga negara sendiri, berarti dia menambah. Seperti itu. Berarti ini langkah awal mencari PNB. Nih ya, PDB dikurangi produksi perusahaan asing ditambah dengan produksi warga negara di luar negeri. Hasilnya ketemulah 65.060 miliar. Langkah yang kedua, kalian mencari NNP, Net National Product. Dari PNB dikurangi dengan penyusutan. Oke, sekian materi dari Bu Sinta. Nanti kalian silakan rangkum kembali materi untuk pertemuan kedua ya, yang ini. Oke. 10 negara dengan PDB terbesar di dunia. Kira-kira Indonesia di urutan keberapa? Nih, kalau kalian lihat, wow, di urutan ke-7. Hebat ya, ternyata PDB-nya Indonesia besar. Tapi kalau kalian ingat, kalian pahami pengertian dari PDB itu apa? Produk domestik bruto. Oke, domestik, di mana PDB itu diperoleh dari penjumlahan pendapatan yang diterima warga negara yang ada di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing yang ada di Indonesia. Artinya di sini negara maju dia itu cenderung memiliki pendapatan nasional yang besar, PNB-nya maaf. Sedangkan negara berkembang justru PDB-nya yang lebih besar. Kenapa bisa seperti itu? Silahkan kalian cari info terkait dengan PDB negara maju dan juga negara berkembang. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kalian langsung ketik done atau selesai di kolom komentar yang ada di channel YouTube Bu Sinta. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.